Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cindika Pramono. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja terhadap Perilaku Pencegahan Penggunaan Nafza di SMA Negeri 21 Makassar. Jurnal ini ditulis oleh Firman yang berasal dari Stikes Nani Hasanuddin Makassar, lalu Yuson Haskas yang berasal dari Stikes Nani Hasanuddin Makassar, dan yang terakhir Akmal yang berasal dari RSUK Daya Makassar. Ya, langsung saja di sini saya akan jelaskan. Nafza adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza kadangkala disebut juga dengan istilah narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Lalu gangguan penggunaan nafza, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza merupakan masalah yang menjadi keprihatinan dunia internasional. Di samping masalah HIV atau AIDS, kekerasan, kemiskinan, pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan kelangkaan pangan. Sejak tahun 1987, PBB mengeluarkan laporan tahunan konsumsi narkoba di dunia. Saat ini sekitar 25 juta orang yang mengalami ketergantungan nafza. Di Indonesia, pengguna nafza mencapai 3,8 juta jiwa. Hal ini bila tidak segera ditanggulangi, merupakan ancaman kesejahteraan generasi yang akan datang, di mana anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang perlu untuk dilindungi. Fakta yang sangat memprihatinkan adalah lebih dari 90% adalah kelompok usia produktif, yaitu umur 15 sampai 34 tahun, dan 90% dari kelompok mencoba memakai narkoba adalah kelompok pelajar. Saat ini sekitar 15.000 penyalahguna narkoba di usia muda meninggal dunia setiap tahun akibat overdosis, AIDS, dan jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Penyalahguna narkoba adalah masalah perilaku sosial, sehingga perlu pemberian informasi atau pengetahuan yang harus dilakukan oleh upaya pendidikan kepada anak sejak usia dini, sehingga dapat mengubah perilaku dan pola pikir selain membimbing anak agar tumbuh menjadi lebih dewasa. Pengetahuan merupakan hal yang penting. Pengetahuan salah satu determinan, di mana determinan ini dapat mempengaruhi sikap terhadap perilaku tertentu. Di samping itu, banyak dampak negatif dari penyalahgunaan dan ketergantungan nafza, seperti perilaku kekerasan di masyarakat, tindakan kriminal, dan seks bebas, dan penularan penyakit seperti HIV atau AIDS. Peneliti berasumsi bahwa terjadinya perilaku penyalahgunaan nafza karena siswa kurangnya pengetahuan terhadap dampak dari penggunaan nafza, sehingga mempengaruhi sikap dan perilakunya. Menurut data Badan Narkotika Nasional tahun 2006, angka pidana narkotika juga meningkat tajam, yaitu sekitar 20,5%. Penggunaan nafza dengan cara suntik juga menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan infeksi HIV. Nah, jenis metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, pendekatan deskriptif dengan rancangan cross-seksional. Populasi pada penelitian di SMA Negeri 21 Makassar ini yaitu sekitar 1.380 siswa dengan jumlah sampel sebanyak 93 siswa. Cara pengumpulan data pada penelitian ini adalah simple random sampling. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 21 Makassar yang berlangsung sejak 15 Desember sampai 15 Januari 2015. Nah, di penelitian ini ada beberapa kriteria. Yang pertama itu kriteria inklusi. Nah, kriteria inklusi itu yaitu remaja yang terdaftar sebagai siswa atau siswi di SMA Negeri 21 Makassar, lalu siswa yang hadir pada saat penelitian, lalu siswa yang bersedia diteliti, lalu ada kriteria eksklusi, siswa yang tidak hadir pada saat penelitian, siswa yang tidak bersedia diteliti, dan siswa yang mengikuti porseni. Nah,
pengolahan data di jurnal ini ada 3. Yang pertama editing. Editing itu adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang dipergunakan untuk proses pengambilan keputusan, terutama dalam pengujian hipotesis. Terus selalu ada coding. Coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik atau angka terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Lalu yang terakhir ada tabulasi data. Tabulasi data ini setelah diamati kegiatan editing dari coding dilanjutkan dengan pengelompokan data ke dalam suatu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu analisis data. Analisis data ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu analisis univariat dan yang kedua itu analisis bivariat. Analisis univariat ini adalah untuk memberikan gambaran dalam bentuk distribusi frekuensi dari masing-masing tabel variabel. Lalu ada analisis bivariat. Analisis bivariat ini analisis data ditujukan untuk menjawab tujuan penelitian, menguji hipotesis penelitian. Untuk menjawab tersebut, uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square dengan interpretasi sebagai berikut. Rho kurang dari alfa dalam kurung 0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan. Lalu rho dikali alfa atau 0,05 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Lalu nih di samping ini ada tabel. Di situ itu tabel 1 yaitu analisis univariat. Tabel 1 ini dijelaskan distribusi responden berdasarkan karakteristik responden di SMA Negeri 21 Makassar. Berdasarkan tabel 1 di sini nih, dari 93 orang responden yang terdiri dari laki-laki sebanyak 33 orang dalam persentase 35,5% dan perempuan sebanyak 60 orang dalam persentase 64,5%. Berdasarkan tingkat umur dari 93 orang responden ini nih, terdiri dari umur yang termuda yaitu 14 tahun sebanyak 1 orang dalam persentase 1,1%. Lalu umur yang tertua umur 18 tahun sebanyak 1 orang dalam persentase 1,1%. Lalu berdasarkan kelas dari 93 orang ini responden di SMA Negeri 21 Makassar terdiri dari kelas 10, 11, dan 12 sebanyak 31 orang dalam persentase 33,3%. Lalu nih di samping ini ada tabel kedua nih. Tabel kedua ini menjelaskan hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan penggunaan nafza di SMA Negeri 21 Makassar. Berdasarkan tabel 2 ini nih, bahwa dari 88 responden, perilaku pencegahan penggunaan nafza yang positif ditemukan sebanyak 77 responden dalam persentase 82,8% yang memiliki pengetahuan baik, dan ada 11 responden dalam persentase 11,8% yang memiliki pengetahuan kurang. Kemudian dari 5 responden perilaku pencegahan penggunaan nafza yang negatif hanya ditemukan 5 responden dalam persentase 5,4% yang memiliki pengetahuan kurang. Berdasarkan hasil uji statistik chi-square pada tingkat kemaknaan alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai rho sama dengan 0,000 karena nilai rho kurang dari alfa atau 0,000 kurang dari 0,05, maka hasil tersebut artinya terdapat hubungan antara pengetahuan terhadap perilaku pencegahan penggunaan nafza. Tabel 3 ini yaitu menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku pencegahan penggunaan nafza di SMA Negeri 21 Makassar. Di tabel 3 ini nih, berdasarkan tabel 3 ini nih menunjukkan bahwa dari 88 responden, perilaku pencegahan penggunaan nafza yang positif ditemukan sebanyak 85 responden dalam persentase 91,4% yang memiliki sikap positif. Dan ada 3 responden dalam persentase 3,2%. Lalu yang memiliki sikap negatif itu 3,2% tuh. Kemudian ada 5 responden perilaku pencegahan penggunaan nafza yang negatif. Hanya ditemukan 5 responden dalam persentase 5,4%. Itu yang memiliki sikap negatif tuh. Berdasarkan hasil uji statistik chi-square pada tingkat kemaknaan alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai
rho sama dengan 0,000 karena nilai rho kurang dari alfa atau 0,000 kurang dari 0,05 artinya terdapat hubungan antara sikap terhadap perilaku pencegahan penggunaan nafza. Nah, ini nih berikut pembahasannya. Yang pertama tadi itu ada tabel, kalau tidak salah tabel kedua. Nah, tabel kedua itu menjelaskan hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan penggunaan nafza. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh data bahwa jumlah siswa yang memiliki pengetahuan baik yaitu ada 77 responden dalam persentase 82,8%. Lebih besar angkanya dibanding jumlah siswa yang memiliki pengetahuan kurang yaitu 16 responden dalam persentase 17,2%. Nah, berdasarkan hasil uji statistik chi-square dengan Fisher exact test pada tingkat kemaknaan alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai rho sama dengan 0,000 karena nilai rho kurang dari alfa atau 0,000 kurang dari 0,05 ini menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan terhadap perilaku pencegahan penggunaan nafza. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa siswa yang memiliki pengetahuan kurang dapat melakukan penyalahgunaan nafza. Nah, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Roy Herdando tahun 2014 dengan judul Hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap remaja menghindari nafza di SMA Negeri 6 Pontianak menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang tinggi akan bersikap positif dibanding dengan responden yang memiliki pengetahuan rendah. Lalu menurut Festinger yang mengemukakan dalam teori disonansi kognitif bahwa ada kecenderungan manusia untuk menghindari perilaku sehingga tidak sesuai dengan sikap dengan perilaku manusia pada dasarnya selalu logis dan terasumsi sehingga berusaha menjaga konsistensi pengetahuan yang telah dimilikinya. Namun ternyata harus berhadapan dengan kenyataan bahwa perilaku manusia seringkali irasional. Disonansi kognitif ini terjadi ketika seseorang memegang dua perilaku yang berada atau ketika kepercayaan tidak sejalan dengan perilaku. Nah, kesimpulannya ada hubungan antara pengetahuan terhadap perilaku pencegahan penggunaan nafza. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan, semakin tinggi pula pencegahan terhadap perilaku penyalahgunaan nafza. Nah, lalu dua itu, kalau tidak salah itu tabel yang ketiga, yaitu hubungan antara sikap dengan perilaku pencegahan penggunaan nafza. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh data bahwa jumlah siswa yang memiliki sikap positif yaitu 85 responden dalam persentase 91,4%. Lebih besar angkanya dibanding jumlah siswa yang memiliki sikap negatif yaitu 8 responden dalam persentase 8,6%. Nah, berdasarkan hasil uji statistik chi-square dengan Fisher exact test pada tingkat kemaknaan alfa sama dengan 0,05. Nah, diperoleh nilai rho sama dengan 0,000 karena nilai rho kurang dari alfa atau 0,000 kurang dari 0,05 ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap terhadap perilaku pencegahan penggunaan nafza. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa siswa yang memiliki sikap negatif dapat melakukan penyalahgunaan nafza. Nah, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Yesiasti tahun 2014 bahwa ada hubungan antara sikap dengan perilaku penyalahgunaan narkoba. Nah, sikap ini berhubungan terhadap suatu perilaku karena dipengaruhi keyakinan bahwa perilaku akan membawa kepada hasil baik yang
diinginkan maupun tidak diinginkan. Nah, sikap ini berhubungan terhadap suatu perilaku karena dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku akan membawa kepada hasil yang baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Nah, menurut teori tindakan beralasan yang dikemukakan oleh Atzeng dan Fishbein, sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini yang teliti dan beralasan. Nah, dan dampaknya terbatas pada 3 hal, yakni perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap umum, tapi spesifik terhadap sesuatu perilaku. Lalu perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap, namun juga oleh norma subjektif. Nah, norma subjektif ini nih adalah kepercayaan terhadap pendapat orang lain tentang tindakan yang akan diambil. Nah, sikap terhadap perilaku bersama norma subjektif membentuk intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. Nah, kesimpulannya dari jurnal ini adalah yaitu pengetahuan merupakan penentu perilaku pencegahan penggunaan nafsa. Nah, lalu sikap itu merupakan penentu perilaku pencegahan penggunaan nafsa. Nah, saran dari jurnal ini adalah diharapkan nih kepada Departemen Kesehatan harus lebih mensosialisasikan informasi mengenai nafsa di kalangan remaja sehingga remaja memiliki pengetahuan dan sikap terhadap perilaku pencegahan penggunaan nafsa. Nah, lalu SMA Negeri 21 Makassar merupakan wadah pendidikan formal. Nah, sehingga diharapkan kepada para guru di SMA Negeri 21 Makassar mampu berkontribusi dalam menanggulangi kerusakan moral remaja melalui pendidikan kesehatan tentang bahaya nafsa. Nah, lalu yang terakhir, kepada seluruh pemerintah setempat dan instansi pendidikan formal, khususnya Stikes Nani Hasanuddin Makassar maupun non formal, diharapkan lebih meningkatkan kegiatan yang sifat keagamaan di kalangan remaja dan kegiatan yang positif lainnya yang dapat menumbuhkan kemampuan beraktivitas agar tidak ikut-ikutan dalam penyalahgunaan nafsa maupun dalam peredarannya. Sekian penjelasan jurnal dari saya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.